Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Hari ini aku mau cerita ini tentang sebuah kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Yang saking terkenalnya sampai namanya kerajaan ini itu dipakai jadi nama maskapai, universitas, klub sepak bola, bahkan sampai dipakai juga nih jadi nama hotel. Jadi hari ini itu aku mau ceritain sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak maritim. Apa sih maritim itu? Menurut KBBI, maritim berarti berkenaan dengan laut. Jadi, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang menitik beratkan kehidupan sosial politik juga perekonomiannya di laut. Hal ini sangat didukung juga oleh letak dari Kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis, yaitu berada di Selat Malaka yang menjadi rebutan antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Kerajaan ini lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntahyang Sri Jayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada tahun 671 Masehi dan saat itu dipimpin oleh seorang raja bernama Dapuntahyang Sri Jayanasa. Nama Dapuntahyang juga disebutkan dalam prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang. Diketahui Raja Dapuntahyang Srijayanasa mendirikan kerajaan Sriwijaya usai melakukan perjalanan suci yang disebut Sidayatra menggunakan perahu dengan pasukan sebanyak 20.000 orang. Raja Dapuntahyang Srijayanasa membangun kerajaannya dari selatan Sumatera, Jambi hingga ke semenanjung Malaysia. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti Sri yaitu cahaya atau bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, arti nama Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Diketahui pusat dari kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Namun, beberapa ahli ada yang berkesimpulan bahwa kerajaan Sriwijaya sering berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab ada beberapa ahli yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, Muara Takus, hingga menyebut kota Jambi. Hancurnya kerajaan ini sendiri diketahui karena diserang oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1377. Berikut ini adalah daftar raja-raja yang pernah diduga kuat memerintah kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Dapuntahyang Srijayanasa, Indra Warman, kemudian ada Rudra Wikrama, ada Sang Ramadananjaya, ada Dharanindra atau Rakai Panangkaran, ada Samaragrawira atau Rakai Warak, ada Dharma Setu, kemudian ada Samaratungga atau Rakai Garung, ada Balaputra Dewa, Sri Udayadityawarman, Sri Wuja atau Sri Udayadityan, Hisiaeshe, kemudian ada Sri Cudamani Warmadewa, ada Malayagiri atau Suwarnadwipa, Sri Marawijayotunggawarman, kemudian ada Sumatera Bumi, ada Sri Sanggrama Wijayatunggawarman, ada Sri Dewa, ada Dharma Wira, kemudian Sri Maharaja, dan terakhir ada Trailokriya Raja Mauli Busana Warmadewa. Dari raja-raja tersebut ada beberapa raja yang terkenal. Yang pertama ada Dapuntahyang Srijayanasa. Dalam prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo banyak disebutkan tentang Dapuntahyang. Pada abad ke-7, Dapuntahyang melakukan berbagai usaha perluasan daerah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain sebagai berikut: Tulang Bawang atau Lampung, Kedah Pulau Bangka Jambi, Tanah Gentung, Kerajaan Kalingga, dan Mataram kuno. Yang kedua ada Samaratungga. Saat menjadi penerus kerajaan, Samaratungga tidak melakukan ekspansi militer, tetapi lebih memilih untuk memperkuat penguasaan kerajaan Sriwijaya di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, Samaratungga dikenal membangun Candi Borobudur di Jawa Tengah yang selesai pada tahun 825. Yang ketiga ada Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan saat diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berasal dari Jawa Tengah. Balaputra Dewa adalah anak Samaratungga, Raja Mataram kuno, yang masih keturunan dinasti Syailendra. Dalam prasasti Nalanda, Balaputra Dewa adalah raja besar kerajaan Sriwijaya. Yang keempat ada Raja Sri Sudamani Warmadewa. Pada masa pemerintahannya, terjadi serangan Raja Dharma Wangsa dari Jawa bagian timur. Akan tetapi, serangan itu berhasil digagalkan oleh tentara Sriwijaya.
Sri Sudamani Warmadewa kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Marawijaya Tunggawarman. Yang kelima ada Sri Marawijaya Tunggawarman. Saat Marawijaya Tunggawarman memerintah, kerajaan Sriwijaya membina hubungan dengan kerajaan Raja Raya I dari Kuala Mandala. Pada masa itu, Sriwijaya terus mempertahankan kebesarannya. Yang keenam atau yang terakhir ada Raja Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh serangan dari kerajaan Kuala Mandala dari India yang melemahkan kedudukan Sriwijaya. Dalam serangan tersebut, Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman sempat ditangkap namun dibebaskan kembali. Berikut ini ada beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya berupa prasasti. Yang pertama ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu berisikan kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada raja, termasuk anak atau putra raja dan pejabat kerajaan. Dalam prasasti Telaga Batu tertulis bahwa barang siapa melanggar prasasti tersebut maka dia akan mati. Yang kedua ada Prasasti Bumbaru. Prasasti Bumbaru ditemukan di daerah Palembang, tepatnya di sekitar pelabuhan Bumbaru. Prasasti ini ditulis dengan huruf Palawa. Tidak tertulis tahun dalam prasasti tersebut. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya ini berisi tentang kutukan dari Raja Sriwijaya. Sumpah atau kutukan ditujukan kepada orang yang berbuat jahat atau berkhianat kepada Datu Sriwijaya. Yang ketiga ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur tentu saja ditemukan di Kota Kapur, Bangka Belitung. Prasasti ini diperkirakan ditulis pada tahun 656 Masehi. Prasasti Kota Kapur berisikan permintaan kepada dewa untuk menjaga persatuan dan kesatuan kerajaan Sriwijaya. Selain itu, prasasti ini juga berisi hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan dan melakukan pengkhianatan terhadap raja. Prasasti Kota Kapur juga menyebutkan adanya ekspedisi Sriwijaya ke daerah seberang lautan atau Pulau Jawa untuk memperluas kekuasaannya dengan menundukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya seperti Melayu, Tulung Bawang, dan Tarumanegara. 4. Ada Prasasti Karangbrahi. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berisi kutukan lainnya adalah Prasasti Karangbrahi. Prasasti ini ditemukan di Jambi, tepatnya di Desa Karangbrahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Melansir laman Kemendikbudristek, Prasasti Karangbrahi ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi kutukan bagi wilayah yang tidak tunduk terhadap kerajaan Sriwijaya. Yang kelima ada Prasasti Palaspasemah. Prasasti Palaspasemah menceritakan tentang keberhasilan kerajaan Sriwijaya dalam menduduki wilayah Lampung Selatan. Selain itu, prasasti ini juga berisikan kutukan bagi orang-orang yang tidak taat kepada raja. Orang tersebut akan terbunuh oleh kutukan. Selanjutnya ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Kedukan Bukit dekat Palembang, berangkat tahun 605 Saka atau lebih kurang 683 Masehi. Prasasti ini menceritakan pelajaran suci atau Sidayatra yang dilakukan oleh Dapun Tahyang dengan perahunya. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketujuh ada Prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo berangkat tahun 684 Masehi. Prasasti ini berisi berita tentang pembuatan Taman Riksetra atas perintah Dapun Tahyang Sri Jayanasa untuk kemakmuran semua makhluk. Sekian dari saya, semoga cukup jelas dan dapat dimengerti. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Terima kasih juga terhadap anggota kelompok saya yaitu Adinda Putri Miranti, Amanda Nurul Syifa, Danti Sahla Afifah, Dinda Hapsari Sulistiowati, Galih Firgian, Galih Tivaldi Natanala, Hasna Syara Amalia, Isnaya Ariana Septian, dan Ipan Ridya Ridwan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.